Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang.
Nah, sampai di sini pembacaan kita ya. Di sini ada pernyataan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini sesuatu yang menarik. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini. Antara lain yang pertama adalah masalah menyamar. Kalau kita berbicara mengenai menyamar, maka ini selalu konotasinya ke arah yang negatif. Pertanyaannya adalah, untuk apa menyamar? Untuk apa penyamaran tersebut? Pasti ada tujuan tertentu. Di dalam bahasa aslinya digunakan kata metaschematizo yang berarti after fashion. Jadi ada suatu penampilan, nah penampilannya lain. Nah, lalu untuk apa melakukan hal seperti itu? Tujuannya apa? Di dunia spionase misalnya, maka kata penyamaran ini cukup populer. Ya, karena apa? Karena ada seseorang yang ditugasi untuk mendapatkan informasi mengenai musuh dan seterusnya, tapi dengan cara yang tidak kentara. Menyamar, misalnya seolah-olah menyamar sebagai staf pihak musuh dan sebagainya. Sehingga dia bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika ada peperangan, dia sudah tahu semua strategi musuh dan seterusnya. Nah, dia tinggal menghancurkan dan mengalahkan si musuh tersebut. Dan ini masalah spionase ini dalam dunia perang itu cukup penting. Di dalam Alkitab juga kita lihat ini merupakan salah satu strategi seperti yang dilakukan oleh Musa ketika dia mengirim mata-mata atau spion. Ini adalah perbuatan spionase. Dan juga kemudian Yosua mengutus 2 mata-mata ke Yeriko. Ini adalah tindakan spionase untuk mendapatkan informasi mengenai musuh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, penyamaran ini antara lain untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dengan cara baik itu menggali informasi dan sebagainya ya, dalam dunia perang. Jadi yang jelas penyamaran ini digunakan untuk merugikan yang lain, tapi menguntungkan dirinya sendiri. Seperti tadi, suatu negara memata-matai dengan mengutus orang yang menyamar supaya dia bisa menggali informasi mengenai musuh itu. Nah, jadi kalau kita lihat masalah menyamar ini, tentunya iblis ini punya tujuan tertentu. Dan dia tahu bahwa sebetulnya kita ini musuhnya. Iblis itu adalah musuh kita. Tapi dia tidak bisa mengalahkan kita. Karena Yesus Kristus yang ada dalam kita. Iblis tidak bisa mengalahkan kita. Iblis bahkan sudah dikalahkan. Tapi dia licik. Dia coba untuk menipu dan sebagainya. Nah, kali ini salah satu metodenya adalah dengan menyamar.
diharapkan dengan penyamarannya ini adalah supaya dia bisa mengalahkan kita. Ini yang dilakukan oleh iblis. Seperti yang terjadi di dunia perang dengan menggunakan metode spionase. Nah, mengenai detail caranya dan sebagainya bisa bervariasi. Ada yang kadang-kadang menyamar dengan menggunakan wajah yang disamarkan atau menyamar dengan bahasa yang disamarkan. Dan banyak cara yang dipakai untuk ini. Tentunya penyamaran ini adalah sesuatu yang dilandasi juga atas dasar kepura-puraan. Seorang mata-mata dia mungkin pura-pura jadi rakyat di sana atau jadi teman dan seterusnya. Padahal dia ini mata-mata. Jadi penyamaran, kepura-puraan dan sebagainya ini ada hubungannya. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk mengalahkan, menjatuhkan. Nah, tapi puji Tuhan, firman Allah sudah menjelaskan kepada kita tentang penyamaran iblis atau setan ini. Kembali pertanyaannya, untuk apa dia melakukan itu? Karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkan kita. Nah, dari sini saudara sekalian kita bersyukur kepada Tuhan. Dan camkan dalam diri kita bahwa kita ini berkemenangan dalam nama Yesus. Saudara dan saya berkemenangan dalam nama Yesus. Sekalipun situasinya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi saudara dan saya ini lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Kita tidak usah takut. Karena Yesus bersama kita, dia tinggal di dalam kita. Sampai iblis pun juga sebetulnya takut ini. Dengan metode penyamaran ini menunjukkan bahwa iblis ini sebetulnya takut kepada kita. Tapi dia berusaha untuk mengalahkan kita. Dia berusaha untuk menipu. Itu loh sebabnya menggunakan metode samar menyamar. Apakah dalam peperangan negara ini takut kalah? Jelas dia takut kalah. Sekalipun mungkin dia mempunyai kekuatan yang cukup besar. Tapi itu belum tentu jaminan. Karena ketika sekalipun kekuatannya besar, tetapi kalau tidak waspada, nah bisa dikalahkan juga. Itulah sebabnya maka metode nyamar-menyamar ini dipergunakan. Nah, di sini kita bersyukur pada Tuhan. Dan kita boleh bersuka cita melihat kenyataan bahwa iblis ini sampai menyamar seperti itu menunjukkan bahwa dia itu sebetulnya musuh yang sudah kalah. Tapi masih punya kerinduan untuk bisa mengalahkan kita. Puji nama Tuhan. Dan sudah tahu bahwa masalah menyamar ini itu bukan sesuatu yang mudah. Dan bukan sesuatu yang enak. Kadang-kadang mungkin untuk menyamar, maka seseorang harus mengganti identitasnya. Dan mengganti penampilannya. Yang biasanya cakep, ya, terus sekarang mungkin diberi goresan-goresan atau luka di kulit dan sebagainya, sehingga tidak bisa teridentifikasi identitasnya, atau mungkin juga tidak boleh ketemu dengan baik teman atau keluarga, atau bahkan mungkin kadang-kadang menyamar sebagai pengemis dan seterusnya. Belum tentu enak, tapi harus dijalani demi untuk bisa menang.
atau bisa mengalahkan musuh. Nah, jadi kita lihat iblis ini berusaha sedemikian rupa, menyamar, sekalipun yang tidak masuk akal sekalipun dilakukan demi supaya dia bisa mengalahkan kita. Tapi yang jelas adalah di dalam nama Yesus, saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Kita tidak usah takut kepada iblis, tapi kita mengerti dan waspada. Dan yang kedua berikutnya, dikatakan iblis ini menyamar sebagai malaikat terang. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana profil malaikat Tuhan, malaikat terang. Iblis juga malaikat, tapi malaikat yang jatuh, malaikat yang jahat. Nah, di sini ada malaikat terang, utusan Tuhan sendiri. Iblis berusaha menyamar. Untuk apa? Menipu. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana tipu daya iblis, betapa liciknya iblis. Oleh karena itu kita harus waspada. Kalau tadi yang pertama kita boleh bersukacita, bersyukur. Karena kita ini sebetulnya adalah lebih dari pemenang. Hanya saja karena situasi sekeliling yang dibuat iblis seperti ini sehingga nampak seolah-olah kita ini bukan orang yang menang. Lalu iblis itu berusaha untuk bisa mengalahkan kita dengan cara menyamar tadi. Nah, kali ini kita lihat bahwa fakta iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang, ini menunjukkan bahwa kita ini harus waspada. Dan kita jangan mudah tertipu ataupun kita terkecoh oleh penampilan. Makanya tadi kata metaschematizo itu lebih ke arah penampilan. Iblis tentunya tahu bahwa kalau dia coba mendekati kita dengan fashionnya dia, schematizonya dia, skemanya dia, kita pasti sudah waspada. Oh, iblis itu sudah tahu. Modelnya begini, kelihatan mengerikan dan seterusnya. Wah, kita pasti sudah berjaga-jaga, pasti waspada. Iblis tentu tahu itu. Itu sebabnya dia coba menyamar menjadi malaikat terang. Sebab kita itu percaya kepada Tuhan yang mengutus malaikatnya menjaga kita. Malaikat terang, malaikat yang baik, yang menjaga kita, melindungi bahkan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11, sebab malaikat-malaikatnya akan diutusnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, Ki malachav yetsavelach lismorcha bechol derachecha. Jadi kalau malaikat, kita enggak terlalu takut, ya. Kalau malaikat kita tidak terlalu risau dalam hal ini. Wah, malaikat ini. Tapi kalau kita tidak waspada, iblis itu dengan liciknya dia menyamar menjadi malaikat terang. Dan dalam hal ini kita tahu bahwa malaikat terang itu bukan membahayakan kita. Justru sebaliknya dia yang melindungi kita dari bahaya. Malaikat itu yang melindungi kita. Nah, sehingga kita merasa aman. Dalam keadaan merasa aman ini tentunya kita tidak terlalu berjaga-jaga, karena kita aman dah, udah dijaga oleh malaikat. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita selalu waspada, bahwa iblis juga bisa menyamar menjadi sesuatu yang kelihatannya indah, baik, dan sepertinya tidak membahayakan. Oleh karena itu mari kita waspada, hati-hati. Karena iblis itu bisa menyamar seperti ini. Tujuannya untuk menjatuhkan kita.
Nah, jadi saat ini ketika kita betul-betul waspada, kita tidak gampang dikecoh. Sekalipun nampaknya kelihatannya itu manis, indah, cantik, dan sebagainya, menyenangkan, kita tetap waspada. Kita cek dulu, Tuhan, ini betul atau tidak? Ini dari Engkau atau bukan? Dan sebagainya. Dengan kewaspadaan itu, maka iblis tetap tidak akan pernah bisa berhasil mengalahkan kita. Karena Yesus menyertai kita. Iblis mungkin bisa datang dengan contoh seperti makanan yang lezat. Padahal makanan-makanan ini merupakan sesuatu yang merugikan tubuh kita. Contohnya, kalau kita bicara tentang jeroan, ini jeroan ini sesuatu yang enak. Malah harganya seringkali tambah atau ekstra karena enak ini. Padahal ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat merugikan dan dilarang sebetulnya. Tapi karena kita tergiur, enak kok ini, bagus kok ini. Kelihatannya enggak apa-apa kok, enak kok. Ati ampela goreng, kita konsumsi. Nah, ini trik-trik juga dari iblis untuk menjatuhkan kita. Iblis tidak senang manusia sehat. Iblis senang kalau melihat manusia sengsara, menderita, sakit-sakitan. Itu sebabnya dia coba menyodori dengan yang kelihatannya manis-manis, yang kelihatannya indah dan seterusnya. Nah, misalnya minuman yang serba manis, enak misalnya. Kita mesti waspada. Manis boleh, tapi ada porsinya. Kita butuh manis pada porsi tertentu. Tapi kalau berlebihan, ini akan menjadi problem bagi tubuh manusia. Oleh karena itu mesti hati-hati. Dengan melihat yang manis-manis, yang indah, yang enak, menyenangkan dan sebagainya. Sesuai dengan firman Allah, tuntunan firman Allah, kita akan tetap tinggal dengan aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat yang ke-33 mengatakan, Wishomeali yishon petah, wisyaanan mipakat ra'ah. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan tenang, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Taat pada firman Allah. Pegang firman Allah, dan kita tidak akan mudah tertipu. Walaupun iblis berusaha menyamar begini begitu, kita akan tahu, ini trik ini. Ini disingkirkan. Tapi kalau memang betul itu berkat dari Tuhan, itu adalah berkat, kita terima. Malaikat Tuhan adalah utusan Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Keamanan, ketenangan, bahkan keselamatan. Nah, itu pun disusupi. Iblis berusaha menyamar seperti itu. Tapi kalau kita pegang firman Allah, kita tahu kita tidak akan gampang dikecoh oleh iblis. Udah jelas contohnya. Nenek moyang kita yang mula-mula, Hawa dan Adam, tidak waspada. Dikecoh oleh iblis yang tampil dalam bentuk ular, memakai ular. Hawa tidak waspada dan akhirnya jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran. Oleh karena itu mari saat ini kita bersyukur karena kita ini adalah pemenang di dalam nama Yesus, tapi kita juga harus selalu waspada. Berkat Tuhan akan dilimpahkan atas hidup kita. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami Tuhan. Sepanjang hari ini berkat-Mu dilimpahkan atas kami Tuhan. Dan iblis tidak bisa menghalangi berkat ini Tuhan. Mujizat terjadi. Sepanjang hari ini kami sehat Tuhan.
sakit penyakit apapun Tuhan, di dalam nama Yesus disembuhkan. Organ-organ tubuh yang perlu pembaruan, di dalam nama Yesus diperbarui. Ginjal yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa darah Yesus melindungi, menjaga kami semuanya. Dan tidak ada baik virus apapun, corona dan sebagainya yang bisa menyentuh. Kami sehat, diberkati dan berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.